Foi hari ini, Selasa 28 Mei 2024, merangkum dua berita pilihan. Antara lain, DPR RI telah terima surat Presiden mengenai permohonan status WNI bagi Calvin Verdong dan Jens Raven, hingga gaji karyawan yang akan dipotong setiap bulannya untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. DPR RI telah menerima surat Presiden mengenai pemberian status warga negara Indonesia bagi pesepak bola Calvin Ronald Verdong dan Jens Raven. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna ke-18 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2024. Dasko mengatakan DPR telah menerima surpres per 17 Mei 2024 untuk permohonan kewarganegaraan terhadap Raven dan Verdong. R18 Pres tanggal 17 Mei 2024, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Calvin Ronald Verdong dan saudara Jens Raven. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku. Calvin Verdong masuk daftar pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dia menjalani proses naturalisasi bersama pemain keturunan lainnya yakni Jens Raven. Verdong dan Raven sebelumnya sudah mengurus berkas naturalisasi di Jakarta pada 30 April 2024 lalu. Keduanya juga sudah menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini bukan pertama kalinya Indonesia melakukan naturalisasi pada timnas. Namun jika hal itu sebanding dengan pencapaian besar di masa mendatang, kenapa tidak? Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menganggap wajar apabila masyarakat ikut berhitung mengenai potongan gaji karyawan sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Presiden Joko Widodo mengakui akan ada pro dan kontra terkait kebijakan itu. Masalah itu juga sempat terjadi pada saat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional untuk golongan peserta non-penerima bantuan iuran yang dibayari pemerintah. Jokowi mengatakan saat itu pro kontra juga terjadi. Tapi setelah program berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, semua berjalan lancar. Dalam peraturan ini, pemerintah memutuskan besaran simpanan sebesar 3% dari gaji peserta pekerja dan penghasilan pekerja mandiri. Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah seharusnya membuat ruang diskusi terbuka dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi mengenai program-programnya yang melibatkan masyarakat besar. Demikian Foi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Foi.id dan follow Foi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.